Selamat pagi sahabat HMP, kembali lagi di acara HMP Pod Show, Podcast dan Talk Show. Perkenalkan, saya Feni Ditya yang akan memandu acara kali ini. Nah, pada episode kali ini agak sedikit berbeda nih sahabat HMP, karena tema yang akan kita bahas adalah mengenai HMP Live. Dan sekarang kita sudah bersama para pengurus inti HMP FKM UI 2023. Halo kakak-kakak PI, gimana nih kak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai sesi kali ini, akan lebih baiknya kita perkenalan dulu kan dengan pengurus inti kita. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum kenal. Kita mulai aja dari ketua himpunan kita dulu kali ya kak. Halo, perkenalkan, aku Saidah Fatimah Sari Simajuntak, biasa dipanggil Saidah. Di sini sebagai ketua HMP FKM UI 2023. Salam kenal ya. Halo, perkenalkan aku Tira Septidiana, biasa dipanggil Tira, sebagai Sekretaris 1 HMP FKM UI 2023. Halo, perkenalkan nama aku Bayu Pratama Tarigan, biasa dipanggil Bayu. Saat ini aku menjabat sebagai Sekretaris 2 HMP FKM UI 2023. Halo, perkenalkan saya Nurul Alia, biasa dipanggil Lia, sebagai Bendahara 1 HMP FKM UI. Halo sahabat HMP semuanya, aku Syarifah Hodijah, biasa dipanggil IP, sebagai Bendahara 2 HMP FKM UI 2023. Gak kerasa ya kayak sudah mau akhir tahun, begitupun juga dengan perjalanan HMP FKM UI yang mau berakhir. Nah, buat sahabat HMP yang penasaran gimana sih perjalanan HMP dari awal hingga saat ini, supaya nggak penasaran, tonton episode kali ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Wah, kakak-kakak kelihatannya udah excited banget nih buat sharing mengenai kehidupan HMP. Betul. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja kali ya kakak ke pertanyaan yang pertama. Oke. Jadi di HMP FKM UI 2023 ini totalnya ada berapa departemen ya kak? Oke, jadi HMP FKM UI 2023 kita tuh ada 7 departemen. Ada departemen PSDMO, ada departemen Medinfo, kemudian ada Kasrat, ada Pengmas, ada Pendika, ada Romika, dan juga ada departemen Ekotim. Wah, totalnya lumayan banyak ya kak ya, 7 departemen. Nah, dari 7 departemen ini jumlah anggotanya itu ada berapa ya kak? Oke, jadi kalau orangnya itu kita beda-beda ya. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing departemen. Jadi rata-ratanya itu sekitar 4 sampai 7 orang begitu. Oh, jadi dari masing-masing departemen ini memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda ya kak? Sekali, betul. Oke, jadi dari 7 departemen ini pasti kan memiliki program kerja yang berbeda-beda ya kak? Ya? Bisa tolong disebutkan nggak kak, apa aja sih prokernya itu dari masing-masing departemen? Oke, kita masuk yang pertama dulu kali ya. Jadi kita ada departemen PSDMO. Jadi departemen ini program kerjanya itu seputar TKTS. TKTS itu tak kenal maka tak sayang. Kemudian yang kedua ada program kerjanya namanya Mesra. Jadi setiap bulan kita tuh mengevaluasi siapa sih sebenarnya best of the best dari pengurus HMP gitu kan. Wah, Kita sebenarnya terbaik semua, cuman siapa sih yang terbaik? Lebih terbaik lagi ya. Benar, gitu. Kemudian yang kedua itu dari Medinfo. Medinfo kita itu ada content publishing seperti teman-teman lihat ya di Instagram, di TikTok, kemudian di YouTube gitu, di Facebook juga. Itu semua kerja dari teman-teman Medinfo. Nah, saat ini juga kita lagi tayangan video ini juga dikerjakan oleh teman-teman kita dari Medinfo. Kemudian yang ketiga itu ada departemen Romikat. Nah, Rohani Minat Bakat ini program kerjanya ada 3. Yang pertama ada olahraga bareng. Jadi kita bareng-bareng tuh olahraga bareng-bareng anak-anak pasca sarjana semuanya, baik S2 maupun S3. Kemudian ada pentas seni dan juga ada kompetisi olahraga gitu. Wah, lumayan baik juga ya kayak program baru kerja. 3 loh. Iya, baru 3 dari Romikat, PSDMO dan juga Medinfo. Yes, benar. Oke, tadi kan Kak Saida udah ngejelaskan ya kayak proker dari Romikat, PSDMO dan juga Medinfo. Nah, kalau dari Pengmas sendiri itu prokernya apa aja ya Kak? Oke, jadi kalau dari Pengmas sendiri itu ada 4 proker yang mereka jalani. Yang pertama itu ada kegiatan berkah. Nah, itu tuh ada dua berkah nih, kegiatan berkah yang dilaksanakan sama Departemen Pengmas, yaitu berkah Ramadan maupun berkah Natal. Kemudian ada juga kegiatan dari Berani Belajar. Nah, selain itu ada juga proker dari Pengmas, yaitu terkait peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau Mental Health Awareness yang baru kita laksanakan pada bulan Oktober kemarin. Dan yang terakhir itu adalah rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Kesehatan Nasional yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November ini, Kak. Gitu. Wah, Pengmas keren-keren banget ya kayak proker-prokernya. Lebih ke turun lapangan sih, Kak. Iya, kayak kerjanya lebih berat ya Kak ya. Ya, Sebenarnya nggak kalah berat juga sih dengan yang lain. Betul, Oke, tadi kan udah dijelaskan ya Kak, masing-masing proker dari Romikat, Medinfo, PSDMO, dan juga Pengmas. Kalau dari Ekotim sendiri, prokernya itu ada apa aja ya Kak? Ya,
Jadi kalau dari teman-teman Departemen Ekotif itu mereka ada 3 proker. Yang pertama ada HMP Pop-up Store. Jadi mereka melakukan inovasi strategi penjualan untuk nambah-nambah nih pendapatan dari HMP sendiri. Jadi kayak mereka melakukan penjualan buku, terus kemudian penyewaan Zoom dan penjualan merchandise kayak baju yang sekarang aku pakai sekarang. Terus kemudian yang kedua ada workshop entrepreneur. Jadi workshop entrepreneur ini khusus untuk teman-teman di Kesmas FKM UI kayak gitu. Nah, yang terakhir ada bazar online, di mana bazar online itu kita kasih kesempatan buat teman-teman pasca sarjana yang punya usaha untuk kita bantu jualkan di acara-acara besar gitu di FKM, misalnya kayak PSAF maupun kayak kemarin ulang tahun FKM yang 2023. Oh, wah, proker-prokernya dari Ekotif ini kedengarannya tuh kayak seru banget ya, kayak keren. Bermanfaat. Dan gitu sangat membantu mendongkrak keuangan HMP tersendiri ya. Iya, Keren banget sih Ekotif ini. Oke, tadi kan udah disebutkan ya Kak oleh Kak Saida, Kak Bayu, dan juga Kak Ipe, proker dari masing-masing departemen, yaitu ada Departemen Ekotif, PSDMO, Medinfo, Pengmas, dan juga Ekotif. Nah, kalau dari Kasrat sendiri itu ada proker apa aja ya Kak? Oke, dari Kasrat sendiri ada 4 proker. Yang pertama itu advokasi sivitas akademik, yang biasanya itu menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa pasca sarjana. Lalu yang kedua ada diskusi publik, di mana diskusi publik itu biasanya webinar tentang isu-isu terkini kesehatan. Lalu yang ketiga adanya kajian isu strategis, di mana kajian isu strategis itu biasanya juga sama membahas tentang isu-isu terkini dari kesehatan yang sedang marak ya. Lalu yang keempat itu ada pelatihan police brief. Wah, keren banget ya kayak kedengarannya ini proker dari Kasrat sendiri. Jadi kayaknya proker Kasrat ini lebih ke masyarakat, betul gitu nggak sih Kak? Iya, kalau misalnya dari Kasrat sendiri itu lebih ke masyarakat untuk membahas seputar kesehatan masyarakat tentang isu-isu terkininya gitu Kak. Wah, keren banget Kasrat ini ya. Baik, tadi kan sudah disebutkan ya Kak, proker dari 6 departemen. Mahasiswa satu departemen nih yang belum dijelaskan prokernya, yaitu ada Departemen Pendika. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Kak, proker Pendika itu ada apa aja? Boleh banget. Jadi kita di Pendika ada 4 proker. Yang pertama itu coaching klinik. Ya, teman-teman tahu lah ya, coaching klinik goes to. Kenapa goes to sih? Karena kita tuh nyiapin buat UTS dan juga UAS. Nah, yang kedua ada pelatihan kepustakaan anti plagiarisme. Nah, buat apa? Supaya kita nggak dibilangin plagiat sama dosen. Nah, Bagus banget iya, ya Kak. nggak plagiat, anti plagiat. Nah, selanjutnya kita ada tentir. Nah, itu kayak kumpulan materi biar teman-teman bisa belajar nih. Terus yang terakhir kita ada T-test. Nah, kemarin kita tuh bahas scraping data sama analisis data sekunder. Wah, proker Pendika nggak kalah keren banget ya kayak dari departemen-departemen lainnya, terutama dalam membantu mahasiswa-mahasiswa FKM dan mahasiswa lainnya dalam mempersiapkan ujian. Belajar. Oke, dan belajar tentunya. Belajar. Oke, tadi kan udah disebutkan ya Kak proker-proker dari masing-masing departemen. Nah, dari tadi aja kita udah tahu kalau prokernya itu banyak banget dari 7 departemen. Nah, kalau misalkan membahas proker pasti tentunya selalu ada hambatan atau tantangan dong yang dirasakan. Kalau dari sudut pandang Kak Ali dan juga Kak Tira, apa sih hambatan atau tantangan terbesar yang dialami selama masa kepengurusan ini? Kalau menurut aku sih terkait kesibukan, ya kita tahu lah ya, kita mahasiswa, kita juga bekerja, kita juga berorganisasi. Memang terkadang kita ada kesibukan masing-masing. Sebenarnya walaupun kesibukan itu tetap harus ada intinya tanggung jawab ya kayak. Ya dong, jangan dijadiin alasan. Sibuk itu hanya sebuah alasan. Alasan, ingat harus tanggung jawab teman. Bener banget. Kalau dari Kak Tira sendiri bagaimana? Kalau dari aku kan karena kita itu perkuliahannya offline dan online, jadi kebanyakan itu proker-proker tuh diundur karena gitu jauhnya domisili kan ya. Jadi pada yang ada di luar Pulau Jawa atau di luar Jabodetabek, mereka tuh kayak nanti aja deh sampai nanti ke online ke offline kan kayak gitu. Jadi diundur-undur terus ya kayak. Yes. Sebenarnya kan kalau dibahas yang tadi harusnya tuh ada tanggung jawab ya. Bahkan orang yang LDR pun aja ada usaha untuk bertemu. Harusnya untuk organisasi juga ada dong. Harusnya kan proker ya. Apalagi Tapi yang prokernya ternyata dikit. diundur-undur ya. Iya, betul sekali. Selain itu ada lagi nggak Kak kalau dari Kak Alia? Ada sih, ya namanya juga kita kan organisasi non-profit, kita juga dananya mandiri ya. Memang kita harus mencari sendiri ya. Jadi usaha ya kayak usaha kayak dulu. yang dilakukan proker oleh Ekotif contohnya, betul Ya, Kak? jadi di Ekotif kan kita ada profit dari merch kan, pop-up Iya. store ya. Itu juga lumayan sih. Itu salah membantu banget satunya ya kita kayak.
Ya, Kalau dan dari juga ini sih Kak, kita juga kan cari sponsor, donasi yang memang kita mandiri. iya, benar-benar mandiri sekali HMP Mandiri ini. banget. Sangat keren. Mandiri. Kalau dari Kalia, dari Katira, apakah ada tambahan lagi? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri kan dari laporan-laporan proposal maupun surat maupun LPJ yang biasanya juga keterlambatan ya. Sesuai lagi dari kesibukan masing-masing itu yang ngebuat kitanya tuh jadi terlambat segalanya gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk masalah LPJ, persuratan semuanya tuh dari masing-masing ya, kayak kalau orangnya pada tepat waktu ngirim pasti bakal selesai juga kok di Tapi ACC. karena kesibukan lagi ya Kesibukan balik lagi. ya Ini juga bener. sih Kak, kadang juga kita omong doang, janji-janji manis gitu. Oh, Nanti gitu aku ya? ngumpul ya, nanti aku kirim ya. Jadi pengalaman ya, Kak? Iya, nggak ada lagi tuh. Ngomong Hilang doang, gitu doang. actionnya nggak ada. Itu bener banget. Hambatan yang paling sering ditemuin sih ini, betul banget Kak. Oke deh. Oke, dari hambatan atau tantangan yang sudah disebutkan oleh Kalia dan Katira tadi, bagaimana sih Kak cara mengatasi atau menangani masalah tersebut? Ya. Jadi kalau dari hambatan dan tantangan yang tadi disebutkan seperti keterbatasan dana, kemudian keterbatasan waktu dan masalah-masalah lainnya itu biasanya kami dari PI berusaha untuk berkoordinasi dengan teman-teman departemen yang memiliki masalah tersebut. Misalnya dengan keterbatasan dana itu nanti dari PI akan berdiskusi gitu dengan teman-teman departemen berapa kekurangannya, seberapa urgent untuk proker ini ditambahkan dananya gitu. Nanti dari bendahara kalau misalnya memang butuh ditambahkan, kita akan mencarikan sumber-sumber dana lainnya gitu untuk menjamin terlaksananya proker itu dengan baik. Kemudian yang kedua untuk terkait dengan keterbatasan waktu atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan teman-teman di departemen untuk melaksanakan proker, biasanya kita akan melakukan pendekatan dan mencari tahu gitu masalahnya apa. Kemudian kita juga akan memberikan pemahaman gitu kepada teman-teman di departemen terkait dengan tujuan bersama, tujuan organisasi di HMP ini, di mana proker-proker yang kita rencanakan untuk terlaksana dapat didukung atau dilaksanakan dengan baik demi dapat bermanfaat untuk teman-teman HMP sendiri dan teman-teman pasca sarjana FKM seperti itu. Oke, jadi intinya sebenarnya dari semua hambatan atau masalah yang ada pasti akan selalu ada ya Kak jalan keluar atau solusinya bagaimana. Ya, betul. Terutama sesuai dengan visi misi HMP FKM UI 2023 itu. Ya, betul sekali. Tadi kan kita udah ngebahas ya kayak keluh kesah selama di HMP, yaitu hambatan atau tantangan yang dirasakan. Pasti keseruan-keseruan atau hal positif juga ada dong Kak. Benar, ada. Nah kalau dari sudut pandang Kak Bayu ini keseruan apa aja sih yang ada di balik HMP sama kepengurusan ini? Oke, jadi karena kita HMP 23 ini punya proker yang berjalan secara daring maupun juga luring, jadi keseruan itu beda masing-masingnya Kak. Oke. Nah, mungkin aku coba jabarin ya. Baik. Kalau dari proker yang luring itu, menurut aku yang paling seru itu ketika kita harus turun lapangan Kak. Nah, pada proker Berkah Ramadan kemarin, kita teman-teman HMP turun lapangan langsung ke panti asuhan. Kita jumpa anak-anak di sana, kita berbagi, kita juga melaksanakan buka puasa bersama gitu. Seru banget sih. Seru bener, kan, iya. kita jadi berinteraksi sama anak-anak gitu Dapat ya. pahala juga. Bener. Terus juga kalau dari Pengmas itu ada kegiatan berani belajar. Jadi itu kayak kita tuh memberikan edukasi juga pengajaran kepada adik-adik yang ada di taman belajar terkait pendidikan dasar yang harapan itu dapat membantu anak-anak tersebut untuk meningkatkan pengetahuan mereka gitu. Jadi kita sebagai pengurus HMP kita juga nggak cuma ngelaksanain proker aja, tapi kita ikut mengajar gitu. Benar-benar berkontribusi nggak cuma buat FKM tapi buat masyarakat umum pun juga. Betul, sesuai dengan judulnya ya, Departemen Iya, Pengabdian Masyarakat. Oke. Nah, kemudian kalau dari proker secara daring yang menurut aku itu menarik itu yaitu Ada apa tuh, Kak? proker policy brief, pelatihan policy itu brief. punya proker departemen mana Kak? Kajian strategis. Oh, Kastrat. Kastrat, Oke. benar. Dimana salah satu tugas dari mata kuliah manajemen kebijakan kesehatan itu ada nanti yang namanya membuat policy brief. Jadi itu sangat berfungsi banget ya buat kita sebagai mahasiswa S2 kalau mendapat tugas itu jadi lebih mudah mengerjakannya. Terutama untuk mahasiswa IKM ini. Benar ya, ini terutama untuk mahasiswa IKM ya karena mata kuliah ini hanya ada di prodi IKM. Iya benar, Prodi IKM.
Kemudian juga salah satu yang menarik juga yaitu pelatihan menghindari plagiarisme dan kepustakaan. Kita tahu sendiri sebagai mahasiswa S2 kita kan lagi nulis tesis, jurnal, di mana semua sumber itu harus valid dan juga jelas dari mana ya, Kak, ya. Kita nggak boleh yang namanya plagiarisme. Nah, lewat pelatihan ini itu tuh benar-benar menambah insight baru bagi kita sebagai mahasiswa yang sebelumnya mungkin mungkin cara ngambil sitasinya agak asal-asalan gitu. Nah, lebih ini ya kayak bagaimana sih cara parafrase yang baik dan benar. Nah, juga diajarin bagaimana cara parafrase yang baik dan benar. Terus, nah ini proker terakhir nih yang dilakukan sama pengurus HMP waktu baru pertama kali terbentuk. Yang paling dinanti-nantikan nih kayaknya. Bener. Nah, itu nama prokernya adalah TKTS atau tak kenal maka tak sayang. Jadi proker ini tuh proker yang pertama banget dilakukan ketika kita resmi dilantik sebagai pengurus HMP. Jadi itu kayak first gatheringnya gitu, Kak. Bener banget. Antar pengurus dan kita tuh ketemu di suatu tempat, kita main games, kita makan bareng, pokoknya seru-seruan bareng gitu, sekalian kenalan juga sih. Untuk first meet itu benar-benar yang dinantikan banget ya kayak sesama anggota pengurus HMP. Bener, dan harapannya teman-teman HMP 24 mungkin kalau misalnya masih ada lagi prokernya, wajib banget lo datang ya, karena memang ya itu biar saling kenal juga antar pengurus seperti itu. Kalau bisa harus ikut sih, wajib kudu party Benar. Oke deh. Wah, ternyata dari penjelasannya Kak Bayu banyak banget ya keseruan-keseruan yang dirasakan saat join ke HMP. Betul sekali. Nah, jadi dibanding keluh kesah tuh sebenarnya lebih banyak keseruan-keseruan yang dirasakan. Oh ya Kak, jadi kan HMP 2023 ini kan udah mau selesai masa kepengurusannya. Otomatis akan ada regenerasi untuk HMP selanjutnya, yaitu HMP 2024. Nah, menurut Kak Saida sebagai ketua himpunan ini, ada nggak sih Kak kriteria tertentu sebagai calon penerus HMP 2024? Oke, sebenarnya kalau ditanya kriteria tertentu gitu ya, sebenarnya untuk melanjutkan HMP ini kita cuma butuh 3, Kak. Oh, 3? Tiga apa doang. aja Kak? Mau belajar, mau beradaptasi, dan mau berkontribusi. Wah. Itu doang. Jadi nggak muluk-muluk. iya sebentar. Jadi nggak muluk-muluk. Cuman itu doang. Intinya guys, kalau sahabat-sahabat HMP bagi yang mau join ke HMP nggak perlu muluk-muluk sebenarnya, nggak yang harus benar-benar udah punya pengalaman banyak, bisa ina itu. Betul. Sebenarnya intinya cuma 3, mau dan mau. Yes, ya, benar. Karena di HMP kita akan belajar bareng gitu loh. Jadi nggak harus yang kayak lo bisa ini enggak gitu. Jadi kayak kita bareng-bareng belajar, saling ini apa namanya? Saling Membackup. Yes, benar, membackup satu sama lain gitu loh. Jadi jangan ragu guys. Kita nggak butuh yang muluk-muluk, yang penting mau aja jalan. Jadi gitu. sahabat-sahabat HMP yang masih ragu-ragu daftar, dah mending daftar aja deh, karena syaratnya tuh nggak susah gitu loh, segampang itu. Betul. Oke, jadi kan tadi kan proker-proker dari setiap departemen sudah disebutkan ya Kak ya. Nah, menurut Kak Saida tersendiri nih, menurut Kakak proker apa sih yang mesti diteruskan dan juga evaluasi apa yang dibutuhkan untuk calon penerus selanjutnya nih Kak? Oke, jadi sebenarnya HMP sendiri dari generasi pertama hingga nanti tahun 2024 kita itu punya prinsip memberi kebermanfaatan buat semua orang. Jadi baik dari Pascasarjana sendiri, baik untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat, bahkan di Universitas Indonesia, bahkan seluruh Indonesia gitu kan. Masyarakat juga ya? Yes, masyarakat umum. Jadi sebenarnya kalau ditanya proker apa sih yang dapat dilanjutkan, semua proker menurut saya dapat dilanjutkan, tapi kita lihat evaluasinya. Apabila diperlukan pembaruan, kita lakukan pembaruan seperti itu. Sebagai contoh, proker yang selalu ada di setiap tahun itu kayak dari Pendika, coaching klinik, Goes to UTS dan UAS itu selalu ada tiap tahun. Karena apa? Ini memang selalu dibutuhkan tiap tahunnya gitu. Untuk mahasiswa ya, Ya, dalam benar. mempersiapkan ujian. Betul. Jadi kita lihat mungkin di tahun 2023 dengan proker yang sedemikian rupa kita susun itu sudah mampu menjawab tantangan gitu kan. Iya, Namun setiap tahun pasti ada perbedaan-perbedaan ya. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Kita lihat situasi di 2024 kita dari HMP membutuhkan proker seperti ini untuk menangani masalah yang seperti ini. Jadi itu perlu dilakukan evaluasi oleh tim 2024 nanti begitu. Jadi tetap harus mengikuti di masa yang depan, masa pengurusan mereka harus meninjau kira-kira akan ada masalah apa gitu, seperti itu ya. Iya, jadi kita harus ada kajian isunya. Jadi setiap HMP tiap tahunnya itu ada kajian isu strategis kan. Jadi kira-kira di 2023 ini isu apa sih yang harus ada gitu kan?
yang kira-kira akan ada dan akan kita bahas gitu. 2024 juga seperti itu. Kira-kira 2024 isu apa sih sebenarnya yang akan dibahas begitu. Nah, itu yang akan kalian dalami begitu sebenarnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya evaluasi itu sangat diperlukan ya. Betul Kak. Jadi, sekali. untuk sahabat-sahabat AMP harus diingat bahwa sebenarnya setiap proker itu baik untuk diteruskan, namun tetap harus menyesuaikan di masa yang akan mendatang masalah-masalah tersebut. Betul sekali. Baik, Kak. Oke, sekarang nggak kerasa nih kok. Udah masuk ke pertanyaan terakhir aja kita. Oh ya ampun, gak terasa ya. Iya, ini pertanyaan yang benar-benar sangat bermanfaat banget untuk sahabat-sahabat HMP. Yaitu pertanyaannya adalah, apa sih Kak manfaat jika join ke HMP? Oke, apa sih manfaat jika join ke HMP? Karena balik lagi seperti yang aku bilang, HMP itu selalu memberi kebermanfaatan, jadi semuanya bermanfaat gitu ya. Oh iya, benar. Yes, iya. Tapi mungkin aku jelasin secara garis besar. Yang pertama, manfaatnya apa? Kita akan dapat berkontribusi lebih banyak. Mungkin kita kuliah itu kita akan berkontribusi dalam bidang akademik. Iya, Tapi kalau join di HMP kita bukan hanya akademik saja, kita akan Iya, berkontribusi dalam bidang sosial. Kemudian kita akan berkontribusi dalam bidang-bidang yang lain begitu kan, dalam bidang kerohanian dan lain sebagainya begitu. Iya, betul banget, Kak. Kemudian yang kedua, selain itu kita juga selain berkontribusi, kita juga akan menambah relasi gitu. Itu benar banget Benar sih, kan? Kak. Karena buat apa sih kuliah S2 selain dapat gelar? Iya. Pasti untuk menambah relasi. Dan Benar. melalui HMP itu sangat terbantu kalau menurut saya pribadi Iya. gitu kan. Apalagi kalau misal kita itu kita bisa lintas peminatan, kita bisa kenal orang betul lain. sekali, betul sekali. Jadi bisa lintas peminatan, terus kita kenal banyak orang dari macam-macam job gitu kan. Iya, Jadi orang-orangnya benar banyak yang kita banget. kenal. Iya, benar banget. Kita kan nggak tahu peluang kita masuk kerja itu melalui siapa dan di Betul. mana dan kapan. Masa gini dapat kerja jalur HMP, keren kan? Jadi saya gara-gara dapat kerja dari siapa? dari teman HMP gitu kan. Widih. Nah gitu, itu yang kita butuhkan dari HMP ini. Kemudian selain itu juga kita akan menambah pengalaman. Karena apa? Mungkin ada beberapa orang kayak, Kak aku udah nggak pernah tahu Kak ikut organisasi-organisasi gitu. Tapi setelah melalui HMP, mungkin usia hanya angka ya saya. Iya, benar. Jadi mungkin kita S2, aku udah 30 tahun Kak, nggak mungkin lagi lah ikut organisasi. Itu nggak ada yang seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Iya, benar Jadi kita menambah pengalaman kita, nggak ada waktu yang kayak ini aku udah nggak ada waktu lagi buat nambah-nambah pengalaman, enggak gitu loh. Enggak, Jadi kita sama-sama benar-benar. belajar di sini gitu. Intinya mau belajar dan berkontribusi Betul ya, Kak. sekali, betul Nambah sekali. catatan nggak sih Kak? Nambah catatan juga di CV. Oh benar kan? sekali. Di CV ntar dibuat nih, Feni sekian-sekian. Jadi apa? Organisasi jadi apa? HMP, Medinfo misalnya. HMP gitu Iya, kan. apalagi Iya. itu relasi dengan pekerjaan yang ingin dituju kan. Betul sekali. Jadi intinya sahabat-sahabat HMP jangan ragu buat join ke HMP. Betul. Terus juga aku spill, kita akan banyak deket-deket dengan orang-orang dari UI-nya sendiri gitu loh. Benar, kemahasiswaan. Iya, benar. Jadi Benar kita banget. kayak aku pribadi karena jadi ketua itu akan ada pertemuan-pertemuan segala macam kita. Jadi bukan hanya yang dikenal mahasiswa pasca sarjana aja, kita akan kenal teman-teman S1 yang luar biasa semangatnya begitu ya. Mereka juga banyak memberi manfaat untuk masyarakat di Indonesia. Jadi kita kayak wah keren ya mereka semua gitu loh. Anak-anak HMP itu emang keren-keren banget Keren sih. banget. Jadi Parah. jangan ragu kalau kataku. Silahkan join HMP 2024. Wah, ternyata banyak banget ya Kak. Yes, Manfaat benar. yang bisa dirasakan ketika join ke HMP. Betul sekali. Oke. Gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Kak manfaat yang bisa kita peroleh dari ikut kepengurusan HMP ini. Betul sekali. Oke, sebelum sesi kita benar-benar berakhir, boleh dong Kak minta 1 atau 2 pesan kepada calon penerus HMP, terutama bagi mereka mungkin masih ada yang ragu-ragu untuk join setelah mendengar pesan ini jadi pengen mantap gitu untuk join kepengurusan. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Saidah? Oke, boleh deh aku dulu. Apa ya? Tetap semangat, teruskan perjuangan gitu kali ya. Jangan. Loh, gimana nih kok Jangan ragu masuk HMP. Oh, alah. Oke, keren. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kakak-kakak pengurus inti Iya, atas sama-sama. waktu dan sharingnya mengenai pengalaman selama di HMP. Semoga perkuliahannya selalu dilancarkan dan dipermudah, Amin, terutama amin. tesisnya ya Kak. Amin, sama-sama. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Bye, thank you. Nah, gimana nih sahabat HMP setelah menonton episode kali ini? Episode kali ini benar-benar seru dan menarik banget kan, karena kita benar-benar ngebahas tuntas mengenai HMP FKM UI 2023. Bagi sahabat-sahabat HMP yang tertarik untuk menjadi calon penerus HMP selanjutnya, yaitu HMP 2024, yuk persiapkan diri dari sekarang, karena kan tadi dari spill ya sama ketua himpunan kita, yaitu Kak Saidah. Jadi jika pendaftaran sudah dibuka, yuk segera daftar. Untuk sahabat-sahabat HMP di rumah, jangan lupa like,
like, komen, dan share episode kita kali ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Kemudian jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang ada di Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, dan juga TikTok kita yaitu @hmpfkmui agar mendapatkan informasi-informasi selanjutnya yang akan selalu update di sana. Episode selanjutnya kita akan kembali lagi membahas mengenai head talk dengan topik yang gak akan kalah serunya dengan episode-episode sebelumnya. Untuk sahabat HMP di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan dan dengarkan HMP Pod Show setiap hari Sabtu di minggu terakhir setiap bulannya pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Spotify dan YouTube HMP FKM UI. Sampai jumpa lagi sahabat HMP.